ba'd. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala yang kembali mempertemukan kita di kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di hari yang baik yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa ada di atas ketaatan kepada-Nya. Insyaallah taala di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang biasa dipanggil atau disebut Tafsir Ibnu Katsir, yang langsung dinisbatkan kepada beliau penyusunnya yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan kita sedang membahas juz amma dan kita membahasnya dari belakang. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Fil. Insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membahas surat yang berikutnya, yang sebelumnya kalau dalam susunan ayat surat Al-Quran, surat yang sebelum surat Al-Fil, yaitu surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini merupakan salah satu surat Makkiyah yang terdiri dari 9 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil khutamah wa ma adraka ma khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amalin muqaddah. Ya, kalau kita baca terjemahannya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, manusia mengira bahwa hartanya itu dapat membuatnya kekal. Kalla la yunbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka ma hutamah, dan apakah kamu tahu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api, api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'ala al-afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amalin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kurang lebih itu kalau kita baca terjemahannya dalam mushaf terjemah yang ada di sekitaran kita. Dan mari kita menggali apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai tafsir daripada surat Al-Humazah ini. Jadi kalau terjemah itu pengalihan bahasa kata per kata. Kalau tafsir itu menjelaskan secara rinci dan detail. Itulah bedanya antara tafsir dan terjemah. Kadang-kadang ada ayat yang kalau kita baca terjemahnya mungkin kita paham, tapi ada banyak ayat yang kalau kita cuma baca terjemah saja tidak paham, atau bahkan bisa jadi menjadi salah paham. Sehingga kita penting untuk mengkaji tafsir, penjelasan lebih rinci dan detailnya lagi. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam surat Al-Humazah ini, wailun likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Humazah dan lumazah. Humazah, al-hammaz, itu adalah orang yang mengejek dengan perkataan. Kalau al-lamaz itu adalah orang yang mengejek dengan perbuatan, dengan gestur. Ya kan? Misal ada orang mungkin, mohon maaf, mungkin jelek gitu ya. Kalau dengan perkataan kan langsung disampaikan.
lumazah, humazah. Ya, di dalam bahasa Al-Quran tadi, humazah itu adalah orang yang menghina dengan perkataan. Ini menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir. Sementara al-lamaz adalah orang yang mencela, yang mengejek dengan perbuatan. Jadi dia nggak berkata-kata, tapi gesturnya itu ngejek orang, ngerendahin orang misalnya, gitu kan? Dengan seperti itu kan dia mengejek orang. Nah itu lamaz namanya dalam bahasa Arab. Jadi humazah mengejek dengan apa? Verbal, secara verbal, perkataan. Kalau lamaz, lumazah itu mengejek dengan gestur, dengan gerakan tubuh. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kedua-duanya dimaksudkan untuk merendahkan orang lain. Dan tentang hal ini kata beliau sudah dibahas di dalam kitab tafsir ini pada saat beliau menguraikan surat Al-Qalam ayat yang ke-11, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, hammazim masya'im binamim, adalah orang yang hammaz, ya, yaitu yang suka mengejek, ya, mengeluarkan kata-kata ejekan, merendahkan orang lain, masya'im binamim, yang kemudian kalau dia berjalan, ya, kemana-mana membuat provokasi, ya, namimah, ya, membuat keonaran dan domba, memprovokasi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, ada pendapat yang lain tentang makna humazah dan lumazah ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, humazatil lumazah, bahwa humazah itu artinya tukang menjatuhkan orang lain lagi mencela, ya, yaitu orang yang suka mencela, ya, kemudian muayyab, yaitu yang suka mencelakakan, ya, to'an, ya, yang suka mencelakakan, menjerumuskan begitu. Kemudian ma'am, yakni orang yang kemudian suka mencela. Makna lumazah mirip-miripnya. Kemudian berkata Rabi' ibn Anas, seorang ulama juga, beliau menafsirkan al-humazah yaitu orang yang mencela di hadapannya. Dia gentleman, dia ngomongin orang tapi di hadapannya. Kemudian kalau al-lumazah, orang yang menjelek-jelekkan, yang mencela tapi di belakang. Jadi kalau di depannya nggak berani, tapi di belakang jelek-jelekin, itu namanya lumazah. Ya, jadi yang celaka itu yang menghina di depan mata maupun di belakang. Ya, pecundang dan pemberani dalam hal ini sama-sama tercela. Ya, karena beraninya untuk menjelekkan, menghina. Kemudian Imam Qatadah, ya, mengatakan, beliau dalam menafsirkan daripada surat Al-Humazah ayat yang pertama ini, Imam Qatadah mengatakan bahwa Al-Humazah dan Lumazah itu, Lumazah adalah mencela orang lain dengan lisan dan matanya dan suka mengumpat serta menjatuhkan harga diri orang lain. Jadi kalau humazah, ini kata beliau, humazah dan lumazah itu satu rangkaian kata, kalimat, di mana orang itu mencela dengan lisan, dengan mata itu mungkin dengan lirikan atau dengan kedip-kedip gitu, misalkan kedip-kedip gitu matanya, maksudnya untuk mengisyaratkan orang lain kepada orang yang dicelanya, kan ada yang begitu tuh, ya kan? Kemudian wayaqulu nas, dan orang ini katanya suka memakan daging manusia. Maksudnya memakan daging manusia itu suka menjelek-jelekan, ghibah, ya, ghibah. Kemudian Imam Mujahid berpendapat, ya, bahwa humazah itu mengejek dengan tangan dan mata, berarti dengan gestur. Kemudian lumazah itu dengan lisan
yang suka humazah ini, yang suka mengumpat ini adalah Al-Akhnas ibn Syuraik. Jadi ada nama spesifik yang dimaksudkan dengan ayat ini, tetapi kemudian dikatakan adalah untuk yang lainnya, ada pendapat yang lain bahwa bukan untuk Akhnas bin Syuraik tapi untuk yang lain. Namun Imam Mujahid mengatakan ayat ini tidak khusus untuk seseorang. Jadi siapapun yang suka mencela, merendahkan orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan, ya, bahwa itu masuk ke dalam ayat ini, kata Imam Mujahid. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Tadi ada ragam-ragam pendapat tentang makna humazah dan humazah. Tapi ragam pendapat ini di dalam penafsiran ini satu sama lain saling menguatkan, saling melengkapi, sehingga istilahnya di dalam istilah fikih atau usul fikih itu disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu, perbedaan atau ragam yang saling melengkapi, dan itu baik. Ikhtilaf seperti ini baik, tidak tercela. Nah, ada ikhtilaf yang lain, yaitu ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf tadad itu perbedaan yang saling bertentangan. Nah, ini harus dicari mana pendapat yang kuat, ya. Sementara kalau yang tadi yang ikhtilaf tanawwu itu saling melengkapi. Jadi mana yang benar di antara pendapat-pendapat ini? Semuanya benar karena semuanya saling melengkapi. Jadi wailun likulli humazatil lumazah itu penafsirannya adalah semua tadi pendapat-pendapat yang ada dari para ulama, bahkan dari para sahabat sebagiannya tadi, seperti Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala. Jadi celakalah bagi orang yang suka mengumpat, mencela, merendahkan orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, baik mencelanya di depan orangnya maupun mencelanya di belakang ketika orangnya tidak ada. Nah, jadi masuk ke dalam kategori ayat ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Mujahid. Kemudian di ayat yang kedua, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan itu jama'a ba'dahu ala ba'd, jadi menumpuk. Sudah dapat, cari lagi, taruh, cari lagi, simpan, cari lagi, simpan, sehingga ditumpuk, ya. Wa ahsa 'addadah, kemudian dihitung-hitung, ya, udah berapa nih, ya, saldonya, udah berapa nih, jumlah asetnya, udah berapa nih, kemudian kekayaannya, tabungannya, investasinya, sahamnya, udah dihitung-hitung, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-8, wa jama'a fa'au'a, dan dia mengumpulkan, fa'au'a, kemudian menyimpannya, ya, dikumpulkan kemudian disimpan. Jama'a malahu wa 'addadah dikatakan oleh Muhammad ibn Ka'ab, ya, bahwa adalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini maksudnya adalah harta itu membuat orang itu di siang hari lalai daripada ketaatan kepada Allah, sehingga dia berbuat maksiat, berbuat ini, berbuat itu sesuka hatinya. Fa idza kana al-lail, maka annahu jifah, dan kalau di malam hari orang itu dia tidur aja, kerjaannya seperti bangkai yang terkujur mati, seperti tubuh yang terkujur mati. Jadi buat siang hari dia kumpulkan uang, ya, sholat dilewat, ya, ketaatan kebaikan yang lain dilewat, nggak ada sedekah, nggak ada infak, ya, nggak ada zakat, kemudian dia pakai hambur-hamburkan uangnya itu, dan di malam harinya dia tidur, tidak ada kebaikannya, ya, tidak ada kebaikan, tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada yang lainnya. Wa qawluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna malahu akhladah. Manusia pada umumnya, ya, mengira bahwa harta itu akan membuatnya kekal. Sehingga di kita juga ada peribahasa,
Ada uang, ya, ada fulus, urusan mulus. Kullu syai'in fulus, mulus katanya. Dunal fulus, mampus. Nah, ya. Segala sesuatu urusan kalau ada uang, mulus. Enggak ada fulus, enggak ada uang, mampus kita. Ya. Nah itu. Sehingga jadi begitu tuh, jadi ungkapan, jadi istilah. Itulah manusia. Yadhunnu anna jam'ahu al-mala yukhlibuhu fi hadhihi ad-dar. Orang itu mengira bahwa dengan dia banyak uang, mengumpulkan harta akan membuatnya hidup di dunia ini kekal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla tidak. Laisal amru kama za'am wala kama hasab. Urusannya, duduk perkaranya tidak seperti yang mereka pikir dan tidak seperti yang mereka kira. Sebab Allah Ta'ala kemudian berfirman, la yumbazanna fil khutamah. Mereka itu akan dilemparkan, ya, orang yang mengumpulkan harta tadi kemudian menghitung-hitungnya itu akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam hukumah. Apa itu hukumah? Hukumah itu adalah salah satu di antara nama yang disematkan kepada neraka. Di neraka itu banyak namanya karena sifat-sifatnya, ya, seperti al-hukumah, kemudian al-jahim, ya, kemudian apa lagi? Wailun, ya, wailun itu juga termasuk nama neraka. Nah, karena sifatnya, ya, karena sifat. Sifat kenapa neraka disifati dengan al-hutamah, ya, dengan tahtim, ya, karena dinamakan al-hutamah karena memiliki sifat, ya, tahtimu man fiha atau tuhtimu man fiha, bahwa neraka itu membakar semua yang masuk ke dalamnya. Jadi al-hutamah itu yang membakar. Nah, jadi sifatnya neraka ini yang membakar, sehingga neraka dinamakan al-hutamah. Ya, nar itu kan api. Sifat daripada api itu adalah melahap atau membakar, menyala-nyala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Wa ma adraka mal hutamah. Allah Ta'ala kemudian berfirman, bertanya, tetapi bertanya ini bukan karena tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu, tetapi untuk jalbi al-intibah, untuk menarik perhatian. Ya. Apa itu al-hutamah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Narullahil muqaddah. Al-hutamah itu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain. Ini namanya tafsir bil-ma'thur. Tafsir yang paling baik itu adalah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contohnya ini. Nah, apa itu al-hutamah? Ditafsirkan di ayat yang berikutnya. Kadang-kadang ditafsirkan dengan ayat yang lain, tidak dalam satu surat, banyak seperti itu. Di penafsiran Al-Quran itu, penjelasan Al-Quran itu yang paling baik adalah bil-ma'thur. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, tahapannya Al-Quran dijelaskan dengan hadis dari Nabi SAW. Ya. Yang ketiga, Al-Quran dijelaskan dengan pendapat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian pendapat tabi'in dan seterusnya, ulama-ulama sesuai dengan generasi-generasi terbaik, ya, di zaman dahulu. Ini namanya Al-Quran, tafsir Al-Quran bil-ma'thur, dan itu tafsir terbaik. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran turun, ya, pada saat Nabi Muhammad SAW ada itu, dia ditafsirkan oleh Nabi Muhammad oleh hadis, oleh ayat yang lain oleh hadis. Ya, dan kenapa harus mengambil pandangan para sahabat? Sebab Al-Quran itu turun di zaman sahabat, sehingga mereka yang lebih tahu daripada kita tentang maksud Al-Quran. Bahkan tidak sedikit ayat Al-Quran itu turun lantaran perilaku para sahabat yang menjadi asbab nuzulnya, sehingga mereka tahu tentang maksud daripada ayat
Dan ini sesuatu hal yang lumrah di dalam penerjemahan suatu aturan undang-undang. Al-Quran termasuk buku aturan undang-undang. Jadi kita pun di Indonesia misalnya buku positif kita itu adalah dibuat oleh DPR misalnya gitu ya, legislasi kan, DPR. Kemudian itu tidak bisa diterjemahkan oleh sembarang orang. Semaunya kita warga negara, maksud saya undang-undang ini maunya begini, nggak bisa. Ya. Ada yang punya hak menerjemahkannya. Siapa? Yang pertama yang membuatnya melalui kajian ilmiahnya, ya kan, dirosah ilmiahnya. Kemudian setelah itu nanti bahkan kalau terjadi perselisihan, MK yang memutuskan, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Nah ini Al-Quran juga sama seperti itu. Tidak bisa sembarang orang dan semua orang menafsirkan semaunya sendiri, tidak bisa. Nah ini kembali ke sini bahwa kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Hutamah, kata Allah, tahu gak kalian apa itu Al-Hutamah? Al-Hutamah itu penafsirannya maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala narullahil muqadah, yaitu neraka azab Allah, api azab Allah, api Allah al-muqadah yang membakar. Ya, api yang membakar. Yang benar-benar dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muqadah itu qada yuqidu, muqadah yang dinyalakan, api yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang kemudian api yang dinyalakan tadi itu akan membakar sampai ke hati, sampai ke organ tubuh yang namanya hati, afidah, fuad. Afidah itu jamak daripada fuad. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Imam Thabit Al-Bannani menyampaikan bahwa maksud daripada ayat-ayat tadi bahwa api tersebut akan membakar mereka sampai ke hatinya dalam keadaan mereka hidup. Ya. Jadi mohon izin, kalau manusia biasa kita terbakar api, baru kulitnya saja, di kulit baru luarannya saja itu kalau 90%, 95% itu harapan hidupnya biasanya kecil secara hukum alamnya begitu. Kalau orang kena kebakaran, ya kan, meninggal, ya kadang-kadang nggak kosong sampai ke dalam-dalam, cuma terbakar luarnya saja, orang udah nggak tahan. Nah ini api neraka, ya, dikatakan di sini bahwa akan membakar orang tersebut, akan membakar seseorang nanti itu sampai ke hatinya. Orang terbakar hatinya, artinya kalau hati itu terbakar, hati itu kan organ dalam, berarti yang di luarnya sudah lebih dulu bakar, kulitnya sudah lebih dulu, dagingnya sudah gosong mungkin, baru kemudian belum tulangnya, baru kemudian organ dalam, dan itu orang masih dalam keadaan hidup. Artinya betapa pedihnya itu akan siksa. Summa yaqul laqad balagha minhumul azab summa yabki. Siksa ini betul-betul merasuk sampai ke dalam organ terdalamnya dari manusia ini. Kemudian setelah itu orang hanya bisa menangis, menjerit, sampai orang itu menjerit-jerit kesakitan, menjerit, menangis, merasakan sakitnya yang tidak bisa diperkirakan oleh kita, tidak bisa digambarkan. Ya. Kemudian Imam Mujahid bin Ka'ab mengatakan, ta'kulu kulla syai'in min jasadihi, bahwa api itu akan membakar segala organ, segala bagian dari tubuhnya, baik yang ada di organ di luar maupun organ yang ada di dalam. Pokoknya semua tubuhnya akan terbakar. Hatta idza balaghat fuadahu hatta halqihi tarji'u ala jasadihi, sampai nanti pada saat kemudian api itu sudah merasuk ke dalam, membakar hatinya, biar sakit, makin sakit, kemudian
innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8 kata Allah Subhanahu wa taala innaha 'alaihim mu'sadah, bahwa kemudian api itu membuat mereka terkunci di dalam, dikepung mereka oleh api neraka tadi al-Fatah tadi. Ya, mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa lari, terkunci mereka di situ mu'sadah, ya, di dalam api neraka tadi. Jadi tidak bisa lari. Jangan kita kemudian membayangkan kayak kebakaran rumah, kita sedang berada di bangunan begitu rumah atau apa, kemudian api menyala terus kita bisa lari, bisa terkunci di dalamnya orang itu. Mutabbaqah, ya, terkunci. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah, bahwa kemudian mereka itu terikat. Kenapa nggak bisa lari? Di samping tadi memang neraka itu terkunci buat mereka, dan mereka juga di dalam nerakanya diikat fi 'amalin, di tiang mumaddadah, tiangnya yang panjang, yang tinggi. Terkait dengan terkunci di tiang yang panjang atau yang dipanjangkan ini ada ragam pendapat dalam penafsirannya, bahwa Imam As-Sudi mengatakan bahwa tiangnya itu terdapat dari api. Coba bayangkan, tiangnya terbuat dari api, artinya panas. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa tiangnya ini terbuat dari besi yang dipanaskan tentunya. Kemudian mumaddadah ini bahwa juga ditafsirkan oleh sebagian ulama, diantaranya dari Syekh Syabib Ibn Bishir, ya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, yakni pintu-pintu yang diberi palang. Pintu-pintunya itu diberi palang, diberi kunci, ya, yang panjang sehingga mereka terkurung di dalamnya. Imam Qatadah mengatakan bahwa sesungguhnya mereka di dalamnya dikunci semua pintunya dengan palang-palang yang panjang. Imam Aufi mengatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka dimasukkan ke dalam pasung, sedang di leher mereka ada belenggunya, lalu ditutup rapatlah semua pintunya. Dimasukin ke dalam kobaran api dalam posisi alhamdulillah dipasung itu kan, maaf ya, kayak disalib gitu ya, tangannya dibentangkan, kemudian sininya diikat, kakinya juga diikat, kemudian habis itu katanya lehernya diikat, dibelenggu, ya, kemudian api menyala. Kemudian Imam Qatadah mengatakan bahwa kami berbincang-bincang, ya, yakni berpendapat, ya, bahwa Imam Al-Qatadah mengatakan kunna nuhadditsu annahum yu'adzibuna bi'amalin finnar, bahwa kami dulu berpendapat bahwa mereka itu diazab, ya, di dalam neraka, ya, bi'amalin finnar, ya, mereka diazab dengan makna daripada fi amalin mumaddadah itu mereka diazab, ya, di dalam api neraka. Dan sekali lagi ragam-ragam pendapat ini merupakan ikhtilaf tanawwu yang satu sama lain saling melengkapi. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, kalau kita lihat dari awal sampai dengan akhir di ayat ini ada dua, ya, sifat atau perilaku yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya dicela tapi pelakunya diancam dengan siksaan neraka yang begitu mengerikan. Yang pertama adalah al-lumazah dan al-lumazah, al-hammaz wal lamaz, orang yang suka mengumpat, baik di depan, mengupatnya di depan orangnya langsung ataupun di belakang, baik dengan perkataan verbal maupun dengan perbuatan, dengan gestur, dengan mimik tubuh. Yang
Rasulullah SAW pernah ditanya, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu, kata Rasul, apa itu ghibah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasul kemudian melanjutkan sabdanya, zikruka akhaka fi ma yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan keburukan, ya, sesuatu tentang saudaramu dan dia tidak suka. Para sahabat kritis, mereka bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana ma'ahu, in kana fihi ma'ahu, wahai Rasul, bagaimana kalau seandainya yang kita sampaikan tentang dia itu memang faktanya begini, memang dia jelek, misalnya, memang dia hitam orangnya, itu misalnya begitu, memang orangnya dia begini begitu, fakta wahai Rasul. Nah, maka kata Rasulullah kan, fataraka al-ghibah wa Rasulullah. Nah, in kana fi akhika ma taqul faqad iqtabta, wa in kana ghairu ma taqul wa Rasulullah faqad ibtahta. Kalau seandainya apa yang kau sebutkan tentang dia itu benar adanya, faktanya memang dia seperti itu, maka itu ghibah. Kalau apa yang kau sebutkan itu tidak ada pada dia, artinya hoax, maka kau telah menuduhnya. Dua-duanya buruk. Jadi menyebutkan kejelekan orang lain itu simalakama di antara dua dosa besar, antara ghibah atau di antara memfitnah, menuduh. Dua-duanya tidak baik. Maka ayat ini tegas sekali, wailun likulli humazatin lumazah. Orang yang suka mengumpat mendapatkan wail. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa wail itu adalah salah satu nama atau sebutan untuk jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi wail itu celaka, itu bukan kepleset, bukan kesandung terus jatuh, bukan. Tapi itu adalah neraka, jurang yang ada di dalam api neraka jahanam. Ini dahsyat. Ya, maka hoax itu, anjuran untuk kita tidak menyebar hoax itu bukan hanya anjuran pemerintah, itu bagus, harus kita dukung itu pemerintah kita melarang hoax. Karena itu sesuai dengan Al-Quran. Karena itu akan menyebabkan kita celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, seorang diancam dengan api neraka. Kemudian yang kedua di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ini, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan dia mengira bahwa harta itu akan bisa membuatnya kekal, bisa melakukan segala-galanya. Nah, ini ingin Anda tambahkan di sini bahwa tentunya ayat ini, surat ini tidak berdiri sendiri di dalam menyampaikan tentang harta untuk kita. Bahwa orang Muslim itu tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Bahkan secara eksplisit maupun implisit, ayat-ayat Al-Quran mendorong kita untuk menjadi orang yang kuat secara ekonomi. Ya kan? Bahkan kalau kita tarik ke dalam rukun Islam yang kelima, itu ada rukun yang tidak bisa kita kerjakan kecuali kalau kita jadi orang kaya, punya harta banyak. Sebut saja zakat. Zakat itu rukun Islam hanya wajib bagi orang kaya yang hartanya sudah mencapai nisab. Demikian pula haji. Haji itu menjadi wajib man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Apalagi bagi kita yang jauh dari Mekah, ongkosnya kemarin baru dibahas berapa nih? Sekarang kita turun nih, berapa? 55 juta. Itu pun artinya puluhan tahun ya, bertahun-tahun. Kalau mau langsung berangkat, angkanya nambah ya, 01 menjadi 550 juta haji furoda. Nah, kan? Mahal. Ya, artinya kalau muslimin kalau mau haji harus punya uang. Secara tidak langsung
dari 10 ini berarti 70% itu mereka adalah konglomerat, saudagar kaya raya, sahabat yang kaya raya. Sementara 3-nya adalah sahabat yang hidupnya pas-pasan atau boleh dikatakan miskin. Berarti harta sesungguhnya tidak menghalangi seseorang untuk mendapat surga, untuk mencapai surga. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian menyikapinya ketika seseorang itu mencari harta dan setelah mendapatkan harta itu, disitulah persoalannya. Nah, yang ada di dalam surat Al-Humazah ini adalah potret bagi orang-orang yang mencari hartanya tidak baik dan kemudian setelah mendapatkan hartanya dibelanjakannya tidak dengan aturan Allah, sehingga menjadi orang yang punya mindset, punya pikiran, pola pikir bahwa dia harus bekerja untuk mendapatkan uang, karena dengan uang, dengan harta dia bisa membeli segalanya. Oh, hidupnya akan kekal, bahwa dia akan kemudian dia hidup seenaknya. Sebagaimana tadi ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir yang beliau menukil dari Sabit Al-Bandani, yaitu orang yang bukan Sabit Al-Bandani ya, dari siapa? Yahsabu anna malahu akhlada itu. Ya, kata Imam Ibnu Katsir sendiri, beliau mengatakan dari Muhammad ibn Ka'ab, yaitu orang yang di siang harinya dia boya-boya ya, dengan hartanya itu ya, dia pakai hura-hura, di malam harinya dia tidur bagaikan bangkai, yang artinya tidak ada zikirnya, tidak ada sholatnya di malam harinya. Di siang harinya tidak ada ketaatan, tidak ada sedekah, tidak ada berbuat baik kepada tetangga, tidak ada berbagi kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu tidak ada. Tapi kalau seseorang itu mampu mencari hartanya dengan baik, membelanjakannya dengan baik, ya, membelanjakannya dengan baik, nah, maka ya tadi asyarafu basyarun bil jannah, 7 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu mereka adalah saudara yang kaya raya. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, urutan pertamanya Umar, Utsman, kemudian sahabat yang lainnya, saudara Khulafaur Rasyidin 3, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang kaya, tajir. Kalau bahasa kita tajir melintir, tajir juga nggak keturunan. Ya. Tambah lagi Abdurrahman bin Auf. Ya. Tambah lagi siapa-siapa yang setelah dibagikan sedekah meninggal masih triliunan hartanya yang menjadi harta warisannya. Padahal tiap harinya dibagi-bagikan dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian mereka tidak terkena al-hukumah. Mereka tidak masuk al-hukumah. Kenapa? Ya tadi, karena membelanjakannya sesuai dengan aturan, mencarinya sesuai dengan aturan. Tapi kalau seorang tidak sesuai dengan aturan pada saat mencari dan membelanjakannya, maka al-hukumah yang ada di dalam surat Al-Humazah ini. Kalla la yubadanna fil hukumah wa ma adraka mal hukumah narullahi muqadah allati taqtari'u 'ala al-af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Orang yang mencari harta menumpuk-numpuknya, bahkan dia mengira dengan harta dia bisa berbuat sesukanya dan kemudian bisa membuat hidupnya kekal, maka orang yang seperti itu kata Allah akan dilemparkan ke dalam hukumah. Apa itu hukumah? Yaitu siksa api neraka yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan, yang dapat membakar tubuh manusia hingga ke dalam hatinya, dan kemudian mereka akan terkunci di dalam api itu, mereka terikat di tiang-tiang sehingga mereka tidak bisa kabur, yang tidak bisa kabur. Yang bisa mereka lakukan hanya menjerit-jerit, menangis kesakitan dari siksa yang mereka rasakan. Walhamdulillah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, inilah yang kemudian menjadi tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir untuk surat Al-Humazah. Sekali lagi, surat ini merupakan surat Makkiyah dan terdiri dari 9 ayat. Allah taala akan bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dan perlindungan untuk menghindarkan diri kita
kita dari kita menghina orang lain, baik itu menghina dengan perkataan maupun dengan perbuatan, baik itu menghina di depan orangnya maupun di belakangnya, baik itu menjelek-jelekan sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan fakta, semuanya kita terlindung dari keburukan-keburukan itu, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari harta dengan cara yang halal, cara yang baik. Kemudian kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelanjakan harta tersebut sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fiikum jami'an. Masih ada sisa waktu 3 menit, barangkali ada yang ingin sharing atau bertanya, dipersilahkan kalau ada. Assalamualaikum. Ya, Pak. Usia senja ini tetap mampu beradaptasi dengan teknologi itu, Masya Allah. Malah saya belum tahu kisahnya. Tapi secara umum dan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa kita itu harus bisa membedakan antara perbuatan kufur dan kafir. Ya. Perbuatan kufur itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan oleh seseorang bisa membuat seseorang itu kafir. Tapi belum tentu perbuatan kufur itu bisa Allah membuat seseorang kafir, dalam tanda petik keluar dari Islam, membuat dia murtad, mukhrij minal billah. Nah, kalau sampai pada batasan bahwa ini perbuatan kufur, seseorang yang punya ilmu bisa mengatakan itu. Tapi kalau sampai kepada mengatakan bahwa orang itu menjadi kafir, keluar dari keislaman, ini butuh tahapan yang panjang. Tidak bisa semena-mena, tidak boleh semena-mena. Nah itu, ini kayaknya waktu pada Isya. Tidak boleh semena-mena. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya apa? Mungkin kita nanti